pengertian ibadah ini ibadah yang sangat penting, bahwa beda antara ibadah dengan muamalah. Ibadah itu dijelaskan al-aslu fil ibadati at-tahrim. Jadi pada dasarnya dalam beribadah itu diharamkan. Hatta yadulad dalil ala ibahatiya. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Jadi prinsipnya itu kalau ibadah itu menjalankan perintah Allah. Termasuk menjalankan yang diperintahkan oleh para rasulnya, diantaranya oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ibadah identik kepada yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Di antara bentuk ibadah diantaranya adalah sholat. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat, beribadah. Nah, ibadah juga bisa dalam bentuk saum, berpuasa. Ibadah juga dalam bentuk bisa juga ibadah zakat. Ibadah juga dalam bentuk zakat. Nah, ini yang bisa kita lihat ternyata di bulan Dzulhijjah umat Islam sangat dianjurkan, diantaranya adalah saat nanti masuk tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu dianjurkan untuk berpuasa, yaitu puasa Arafah. Bahkan ada puasa Tarwiyah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan yang cukup lumayan panjang, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka bagi yang mau yaitu untuk mereka berpuasa di bulan Dzulhijjah. Nah, ibadah antara ibadah dengan muamalah itu berbeda. Kalau dalam kaidah fikih muamalah, kalau dalam muamalah itu dijelaskan, kalau dalam prinsipnya dalam muamalah itu semuanya boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasar dalam bermuamalah itu dibolehkan. Hatta yadulah dalil ala tahrimiha. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Makanya beda. Kalau ibadah itu nanti bersifat sabitah. Sabitah itu bersifat tetap. Kemudian kalau muamalah itu mutaghayyirah, yang bersifat elastis, berubah sesuai dengan zaman, sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau ibadah itu tidak bisa berkembang. Ya seperti halnya kalau Nabi mencontohkan sholat, diantaranya Nabi sholat subuh 2 rakaat, maka gak bisa ditambahkan 3 rakaat dan seterusnya. Zuhur 4 rakaat. Nah, Nabi kecuali mencontohkan dalam perjalanan jauh musafir. Nah, ternyata kita berpergian jauh tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perjalanan di dalam kajian kitab fikihnya, Imam Madzhab menyatakan sudah sampai cukup untuk dikategorikan musafir, maka dia mengqashar jamak salatnya. Dengan adanya yang awalnya 4 menjadi 2, bahkan digabung waktunya. Nah, ini berbeda dengan muamalah. Muamalah itu berkembang terus. Seperti halnya dalam perbankan syariah. Nah, ini. Kemudian kalau ibadah itu bersifat khusus. Khusus tadi ibadah. Ibadah tadi ibadah saum Ramadan. Bahkan di bulan Dzulhijjah ini ada namanya ibadah kurban. Khusus dia. Yang hanya disembeli pada hari 4 hari saja. Yaitu Yaumal Adha wal Ayyamat Tasyrik. Itu pada hari Idul Adha dan 3 hari di hari Tasyrik. Nah, kemudian disebutkan juga, maka kalau ibadah itu dalilnya rinci secara jelas. Bahkan inilah yang namanya ibadah. Ala kulli hal bicara tentang masuk bulan Dzulhijjah nanti, bagaimana cara ibadah-ibadah yang dilakukan, diantaranya adalah ditegaskan, yaitu yang pertama adalah berpuasa. Yang kedua, perbanyak tahmid, tahlil, takbir. Bahkan yang ketiga, banyak beramal soleh. Yang keempat itu bertaubat. Yang kelima tadi ibadah kurban. Yang keenam haji dan umroh. Bahkan saat umat Islam hartanya cukup nisab, cukup haul, tidak harus tunggu Ramadan. Boleh jadi Dzulhijjah juga ada amalan ibadah yang bisa dilakukan, yaitu dengan bentuk zakat. Jadi bukan hanya zakat, kalau zakat fitrah hanya saat Idul Fitri. Tapi zakat mal tidak hanya tunggu di bulan Ramadan. Nah, ala kulli hal bicara tentang puasa juga, ada puasa yang ditegaskan sebetulnya, ada yang namanya puasa wajib, ada yang namanya puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib maka khusus di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah kita mengenal dengan puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa
di bulan Syawal belum lama kita puasa, yaitu 6 hari di bulan Syawal, puasa 10 hari di bulan Asyura atau Muharram, di bulan Dzulhijjah juga berpuasa, kemudian puasa Arafah, puasa 3 hari Yaumul Bid, yaitu setiap bulannya, dan lain sebagainya. Ini yang bicara tentang amaliyah ibadah kita di bulan Dzulhijjah. Nah, makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dinyatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masuk bulan Dzulhijjah, maka Nabi berpuasa. Yasumu, beliau berpuasa. Tis'a Dzulhijjah, yaitu 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan pada hari Asyura, yaitu di bulan Muharram, wa salasata ayyamin min kulli sahrin, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya, itu yang dikenal dengan Yaumul Bid. Kemudian awwala isnain minas sahri wal khamis, dan termasuk juga Nabi berpuasa Senin Kamis. Ini yang model ibadah yang khususnya tadi di bulan Dzulhijjah, yaitu dengan namanya puasa Arafah dan sebagainya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan dalam redaksi yang lainnya, maka amalia ibadah di bulan Dzulhijjah disebutkan saat masuk tadi bulan Dzulhijjah, bahkan sampai kepada 10 hari, maka disunnahkan aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka hendaklah perbanyak untuk baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa takbir, takbir itu mengucapkan Allahu Akbar, wa tahmid itu mengucapkan kalimat hamdalah atau dikenal dengan alhamdulillah. Karena ikan paus makan permen, harus ada iklan dulu ini, Ausman. Jadi saya mohon maaf izin minum dulu. Alhamdulillah. Jadi di bulan Dzulhijjah ini tadi diantaranya ibadah yang sangat dianjurkan tadi, ibadah puasa, ibadah saum. Bahkan dianjurkan tadi juga ada yang kita berpuasa di 10 hari atau 9 hari di bulan Dzulhijjah. Karena pas hari 10-nya itu masuk dalam haram kita berpuasa. Karena termasuk dalam 10 Dzulhijjah. Nah, bahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, melalui jalur sanad Abu Qatadah, dinyatakan bahwa Nabi SAW telah bersabda, bahwa puasa di bulan Arafah, di bulan Dzulhijjah, itu puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil di tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Bahkan dinyatakan saumu yaumi Arafah yukafiru sanatain madiyah wa mustaqbilah. Bahkan dalam riwayat yang lainnya menyatakan yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa yang lalu maupun yang belakangan tersisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur sanad Abu Qatadah Al-Ansari. Bahkan ada hal yang menarik, tidak hanya berpuasa saja tapi ibadah kurban. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menjelaskan kalau ada di antara kita niat untuk berkurban saat masuk hilal tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian dia ingin atau mau untuk dia menyembelih kurban, maka hendaknya dia untuk menjaga, tidak menggunting rambutnya, kemudian mencukur, menggunting rambutnya, atau ini membersihkan kukunya. Nabi SAW menyatakan, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa rada ahadukum ayyudahi falyumsik an sya'rihi wa azfari. Jadi dinyatakan oleh Nabi SAW, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kamu telah melihat masuk bulan baru Imon, masuk hilal, yaitu tadi tanggal 1 di bulan Dzulhijjah diantaranya,
Wa arada ahadukum, dan kamu ingin salah seorang di antara kamu ayyudhahiya, itu berkurban. Fal yumsik an sya'rihi wa asfarihi, dan hendaklah dia disunahkan itu menahan dirinya dari memotong rambut dan kukunya. Ini cuman kategorikan sunnah. Nah, kemudian ada yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan kurban? Kurban itu memiliki makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam istilah kurban itu memiliki makna yuzbahu minal ibili wal baqari wal ghanami. Disembelih dari hewan, yaitu binatang yang namanya unta. Kemudian bakar itu adalah sapi. Kemudian wal ghanam itu kambing. Kapan menyembelihnya? Yauman nahri atau yaumal adha, yaitu pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Wa ayyamat tasyrik, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Jadi artinya berkurban itu menyembelih hewan kambing, sapi, dan sebagainya, unta termasuk, maka tidak hanya tanggal 10 Zulhijjah, tapi pada hari tasyrik. Apa tujuannya? Taqarruban ilallahi ta'ala, itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita bicara tentang dalil-dalilnya dalam Al-Quran, sebetulnya tujuan dari ibadah semua sama. Karena Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, dalam surah Al-An'am ayat 162-63 nyatakan, kul inna salati, katakanlah, inna salati, sungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu karena milik Allah. Allah lah kita, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Hajj juga, surah 22 ayat 37 dinyatakan, ternyata sebesar apapun hewan kurban kita, baik itu onta, sapi, atau kerbau, atau kambing yang kita sembelih, itu akan sia-sia. Tidak akan sampai kepada derajat Allah. Yang sampai bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai adalah takwanya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, la yanalullahu luhumha wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Tidak akan sampai. Lan itu memiliki makna never, tidak akan pernah sampai. Makanya ternyata yang sampai justru bukan karena hewan yang disembelih itu, tapi karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan juga dalam surah 108, surah Al-Kautsar, terutama ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah juga karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Maidah ini yang jarang sering dibahas, bahwa ternyata sejarah kurban itu tidak hanya di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk cinta, bentuk pilihan, multiple choice. Milih apakah cinta kepada anak yang berpuluh-puluh tahun didamba-dambakan, ternyata Allah berikan sampai usia tua baru memiliki anak. Ternyata ketika menginjak dewasa, pilihannya cinta kepada anak atau cinta kepada Allah, ternyata luar biasa. Ketaatan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian termasuk Nabi Ismail alaihissalam, yang ini menjadi uswatun hasanah. Oleh karenanya dalam surah Al-Mumtahanah nyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Di antara tadi Nabi Ismail, anak yang saleh, kemudian Siti Hajar, istri yang sabar, dan sebagainya. Bahkan kisah tentang haji pun, ibadah di bulan Zulhijjah adalah haji. Tapi tahun ini di dunia ini tidak diperkenankan untuk ibadah haji karena di antaranya ada COVID-19. Nah, kalau dalam surah As-Saffat ayat 102-107, inilah yang menjelaskan tentang bagaimana ibadah kurban yang dilakukan perintah Allah melalui mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disampaikan proses dialogis yang menghargai pendapat anaknya. Ternyata anaknya, yaitu Nabi Ismail, itu adalah bentuk anak yang taat, bakti yang sangat luar biasa. Bahkan sampai diganti. Yang awalnya ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam karena bentuk takwa Nabi Ibrahim, kemudian digantilah dengan seekor kambing dengan sembelihan yang besar.
wa fadainahu bidzibhin adzim dalam surah As-Saffat yaitu surah ke-37 ayat 107. Nah, ini yang perlu kita renungkan kemudian gara-gara COVID-19 ini ada hal yang menarik. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positif dari COVID-19 ini mereka yang jarang berolahraga jadi berolahraga. Bahkan naik sepeda. Bahkan bayangkan harga naik sepeda, beli sepeda ini melejit. Di Indonesia sendiri harganya 5 juta, 10 juta, 16 juta orang berani. Enggak sayang-sayang. Beli motor baru, dibeliin juga. Beli handphone, sampai lebih dari 2, beli 3. Pertanyaannya, dengan beli begitu terasa tidak berat. Bagaimana kita membeli dengan kendaraan kita untuk akhirat nanti? Di antaranya membeli seekor kambing atau kita berpatungan untuk beli 1 ekor sapi atau kerbau. Ini yang bisa kita lihat ternyata ada ibadah. Di dalam bulan Dzulhijjah ini ada sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ala kulli hal bicara tentang Dzulhijjah juga ada pergerakan ekonomi juga. Namanya ekonomi Id. Nah, ekonomi itu bagaimana? Ekonomi Idul Adha dan Idul Fitri. Ekonomi Idul Fitri dengan simbol dengan zakat fitrah, maka diantaranya beras adalah bentuk karbohidrat. Karbohidrat ini dibutuhkan oleh manusia, oleh mereka yang sangat membutuhkan. Ternyata ada juga yang namanya simbol zakat mal, zakat harta. Bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Ingat, tidak hanya di bulan Ramadan. Idul Adha simbolnya dengan pro ekonomi umat, dengan ekonomi kurban, yaitu dengan adanya perbaikan gizi secara nasional, kemudian peningkatkan ekonomi para peternak, meningkatkan pendapatan para pengusaha dalam bidang transportasi dan sebagainya. Sehingga berkah dengan adanya yang namanya Idul Adha atau bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang secara sederhana tadi sebetulnya bahas diantaranya tadi ibadah yang sangat luar biasa, yaitu diantaranya puasa, kemudian kurban, termasuk dengan ibadah haji. Sebelum kita lanjutkan dengan ibadah haji, ternyata ada penelitian dari Badan Amil Zakat Nasional, kalau se-Indonesia mereka yang berkurban dengan sapi, onta, kemudian dengan kerbau, dengan kambing, maka kalau ditotal dengan rupiahnya, maka akan menyentuh angka hampir 70 triliun atau 69,9 triliun. Tapi ingat, dengan adanya ekonomi kurban ini luar biasa. Peternak, pakan ternak terbantu, indeks gizi nasional yang sangat luar biasa, pedagang kulit, pedagang-pedagang yang lainnya, termasuk membuka lapangan pekerjaan baru, termasuk pedagang-pedagang musiman. Ini yang sehingga membantu ekonomi yang sangat luar biasa bagi ekonomi umat. Ada yang perlu kita ingat, pesan dari ibadah kurban sebetulnya ibadah ini mengajarkan kita taqarruban ilallah. Inilah tujuan dari ibadah kurban. Sebagaimana tegaskan dalam kitab Fiqhus Sunnah, Said Sabiq menyatakan tujuan kita beribadah kurban adalah taqarruban ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap diri kita adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setiap Ibrahim akan memiliki hal yang sangat dicintai seperti Ismail. Kalau sekarang contohnya berarti bukan hanya anaknya, tapi harta, tahta, yang boleh jadi kita lebih cinta kepada harta 3TA, harta, tahta, wanita. Tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin sayang untuk berkurban. Maka tugas kita adalah menyerahkannya dengan ikhlas. Saat kita memiliki harta cukup nisab, maka Nabi menjelaskan, man wajada sa'adan falam yudahi, kemudian man wajada sa'adan dan dia tidak berkurban, alai kurban na musallana, maka jangan deketin tempat musolah kami atau tempat salat kami. Karena kurban sekali lagi hikmahnya itu bentuk cinta kepada Allah, bentuk syukur kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Bahkan bentuk dengan kita bersyukur, maka rezeki kita akan ditambahkan. Jadi manfaat berkurban sebetulnya ada yang perlu ingin sampaikan. Ternyata kurban beda dengan zakat. Kalau zakat itu disalurkan, para ulama menyatakan mensyaratkan harus mereka yang beragama Islam. Tapi kalau untuk kurban, nggak mesti. Kalau sumpama umat Islam sudah kebagian semua, masih ada sisanya, maka boleh mereka yang beragamanya bukan Islam, mereka mendapatkan
daging kurban. Ini bentuk karena melaksanakan perintah Allah, kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dengan dikategorikan ibadah kurban ini adalah syar'un man qablana. Apa yang dimaksud dengan syar'un man qablana? Syariat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan membangkitkan semangat kebersamaan, peduli sosial, mengikut sifat kikir. Yang paling sangat penting adalah tadi takwa. Karena dijelaskan kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lirabbil alamin. Ada ibadah yang lainnya dilakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu haji. Haji itu menuju tempat suci yang diagungkan, yaitu Makkahul Mukarramah. Maka dikategorikan haji itu ziarah, mengunjungi, beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, perbuatan yang dilakukan pada waktu tertentu. Yang dilakukan pada waktu tertentu dengan cara-cara tertentu pula, diantaranya saat masuk bulan Dzulhijjah. Makanya perbedaan haji dan umroh adalah di wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Maka Nabi menjelaskan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada batasannya, tidak ada ganjarannya, melainkan adalah surga. Nah, inilah yang bicara tentang haji. Ala kulli hal, bicara dengan sejarahnya, haji ini juga berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai terbentuk juga mengikuti dari millata Ibrahim, yaitu dari ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ada ulama menyatakan haji itu, ada yang menyatakan diwajibkan kepada umat Islam ketika masuk tahun 5 Hijriah, ada juga yang menyatakan 6 Hijriah. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan juga tanggal tahun 9 Hijriah. Yang menjelaskan adalah Abu Bakar As-Siddiq ikut dalam rombongan untuk mengerjakan sholat. Karenanya tadi rukun dalam haji pun tentunya berbeda, letaknya adalah di wukuf. Nah, inilah yang membedakan antara haji dengan umroh termasuk waktunya. Kalau haji hanya di bulan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, waktunya tertentu, yaitu hanya di bulan Dzulhijjah. Barangkali ini saja Mas Alif untuk pembahasan kita tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu saat di bulan Dzulhijjah. Kalau ada diskusi yang ingin disampaikan, boleh kita diskusikan sambil menunggu ikan ikan paus makan permen lagi ya. Baik, dipersilakan. Ya, silakan. Ya. Oke, baik. Satu-satu dulu, ntar tadi kayaknya udah ada pertanyaan dari teman-teman tuh tentang yang instan ya. Baik. Eh, Pertanyaan dari Mas Alif ini tentang bagaimana teman-teman muslim yang ada di Eropa, terutama di Perancis, kan tidak ada wadah untuk menyembelih misalkan ya. Kemudian pakai yang online melalui lembaga zakat nasional dan seterusnya. Maka hukumnya jawaz dengan konsep tadi mewakilkan, taukil.
Jadi mewakilkan, kita percaya bahwa dia ada programnya dan dia sudah ada ketentuannya, bahkan dia udah punya peternakannya sendiri sehingga harganya pun sudah tahu dengan spesifikasi yang tertentu yang sudah dijelaskan. Yang penting adalah kita menunaikannya tadi niatnya ikhlas karena Allah, maka hukumnya adalah menjadi jawaz boleh. Kalau lebih baik lagi sebetulnya kalau di Perancis memang ada komunitasnya gitu kan, dan itu juga lebih baik. Tapi kalau memang sulit, maka bisa dikategorikan tadi kurban online gitu ya. Dengan konsep tadi taukil mewakilkan. Apakah dia membeli domba itu harus jelas, Mas Alif ya. Domba apa kambing? Karena beda biasanya harganya. Kalau domba ya hendaknya penyedia lembaga zakat atau lembaga-lembaga lainnya termasuk masjid dan seterusnya, maka dia membelikannya adalah domba. Kalau dia maunya kambing, maka yang dibelikan adalah kambing. Begitu kira-kira, Mas Alif. Wallahu alam. Berikutnya pertanyaannya tadi ada beberapa pertanyaan. Mohon di Oke, baik. Ya, jadi sebetulnya konsep yang sangat penting adalah kita berkorban orang yang sekitar kita. Kalau memang tidak ada, maka boleh ke milih yang lainnya. Nah, kalau teman-teman di Perancis, oh karena koneksinya ada ke Indonesia, maka bisa ke Indonesia, begitu kan? Nah, bagaimana kalau teman-teman di Perancis mau korbannya misalkan ke Palestina dan ada programnya di sana dan kita kenal, maka bisa dilakukan begitu kira-kira. Yang penting innamal amalu binniyat. Semuanya tergantung dari niat kita. Begitu kira-kira. Cari yang amanah. Karena pelaksanaannya pun amanah kan. Makanya disyaratkan kita melihat langsung, maka orang yang mendapatkan amanah itu harus betul-betul saat menyembelih ada tulisan namanya. Misalkan siapa Alif gitu kan. Tulisannya itu misalkan di kambing, di sapi ada berapa orang, 7 orang, ditulis, difotoin, di videoin kalau bisa kan, kemudian kirim biar lebih yakin, sehingga nanti saat dia yakin maka nanti dia balik lagi akan berkurban, bahkan bukan cuma kurban, sedekah, bahkan dengan infak yang lainnya, bahkan berwakaf, begitu kira-kira. Maka yang sangat penting adalah menjaga transparansi, menjaga amanah kepercayaan. Tadi Mbak Yolan siapa? Ada pertanyaan tidak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu. Baik. Ada ulama menjelaskan bahwa berkurban itu mensyaratkan waktunya itu hanya 4 hari saja. Yaumal Adha wal ayyamat tasrik. Jadi hari Idul Adha yaitu 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12, 13. Nah, di dalam hadis Nabi SAW, pembagian distribusi kurban itu ada 3 diantaranya. Kulu boleh langsung dimakan oleh yang orang yang berkurban, dapat sepertiga. Wat'imu, dan boleh dia berikan makanan kepada orang lain dengan disedekahkan tadi. Kemudian wadakhiru, bahkan disimpan. Nah, disimpan dalam batas tadi diantaranya ada yang menyatakan hanya 4 hari itu, ada yang menyatakan selain tanggal 4 itu. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana daging kurban yang diawetkan, yang dikornetkan, yang diinstankan tadi kayak gitu? Nah, ulama menyatakan kalau penyembelihannya tadi adalah betul-betul sapi, betul-betul kambing dan sebagainya, utuh satu, dan pada tanggal 10, 11, 12, 13, kemudian disimpan
disimpan ini wadakhiru. Silakan mau dikornetin, mau digendendeng dan sebagainya, kemudian dibagikan. Maka para ulama menyatakan, ada yang menyatakan membolehkan. Walaupun ada lagi tadi menyatakan kalau dia memotongnya selain tanggal 10, 11, 12, 13, maka bukan kurban, tapi ya namanya sedekah daging saja. Begitu. Wallahu alam, Mas Alif. Oh, katanya sudah cukup? Ya sudah berarti. Kalau sudah cukup berarti ikan sepat, ikan gabus, Mas Alif ya. Lebih cepat, lebih bagus. Gimana? Ada pertanyaan atau dicukupkan, Mas Alif? Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman dari organisasi FIM yang ada di Paris. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya kuliahnya selesai semuanya ya. Dan mudah-mudahan yang kita bahas ini bisa bermanfaat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kalau kita punya rezeki bisa berkurban. Minimal berkurban untuk diri kita sendiri masing-masing. Barangkali itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang ada di channel YouTube Muhammad Zain, termasuk juga di Skype yang di Prancis, Fame ya. Mudah-mudahan semuanya sukses semuanya. Baik, terima kasih Mas Alif dan kawan-kawan semuanya. Saya undur diri kalau begitu Mas Alif ya. Ya, terima kasih banyak ya kepada teman-teman PIM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.